Salah satu bis pelari cepat dari Jakarta menuju Jogja yaitu bis dari PO Haryanto. Namun perjalananku naik bis Haryanto ini nggak berjalan mulus. Ada hambatan yang membuat bis Haryanto ini tiba di Yogyakarta mengalami keterlambatan. Sebenarnya ada kendala apa sih? Yuk mari ikutin perjalananku. Perjalanan kita dimulai dari Terminal Pulau Gebang. Sekedar informasi, kalau mau ke Terminal Pulau Gebang, kalian bisa naik transportasi umum seperti Metro Trans atau juga Transjakarta Koridor 11. Kalau saya sih naik KRL turun di Stasiun Cakung. Jalan kaki paling cuma 15 menitan. Masuknya pejalan kaki lewat sini nih, Terminal Pulau Gebang. Karena saya sebelumnya udah pernah naik bis dari Terminal Pulau Gebang. Nah, setelah masuk, apalagi saya udah pesan tiketnya via online. Sekarang kita tinggal nyari agennya aja nih, PO Haryanto. Nanti di sana kita cuma lapor gitu atau dikasih tiket fisiknya juga sih kayaknya. Karena saya sudah membeli tiketnya melalui aplikasi Redbus yang masih mendapatkan promo di bulan Agustus ini seharga Rp99.000, maka kita langsung aja ke lantai 2 untuk konfirmasi ke agen resminya Haryanto. Oke guys, ini udah dikasih tiket fisiknya di agen Haryanto Terminal Pulau Gebang. Saya duduk di kursi nomor 8D sesuai yang saya pesan di aplikasi. Ini harga normalnya tuh 260.000. Lumayan dapat promo jadi cuma 99.000 di aplikasi Redbus. Oke, ini sekarang setelah ini kita tinggal ke sana tuh yang buat masuk ke gate-nya. Kalau teman-teman naik dari Terminal Pulau Gebang, itu tinggal dicari aja agen-agennya di lantai 2. Saya juga nggak hafal sih satu persatu lokasinya, tinggal dicari aja. Sini ada, tadi sebelah sana juga ada. Sekarang kita tinggal check in aja nih, penukaran barcode-nya di sini buat masuk gate. Nih guys, checkpoint area Haryanto. Ini tuh semacam boarding pass gitu, Terminal Terpadu Pulau Gebang. 18.30 masih bisa kayaknya sholat maghrib. Kalau di aplikasi sih jam 18.00, mungkin berangkatnya 18.30 kali ya. Masuk gate-nya ke sini nih. Tujuan diberlakukan sistem gate seperti ini ialah menjaga keamanan dan sterilisasi area keberangkatan, memastikan hanya calon penumpang bertiket yang valid hari dan jam sesuai sehingga mencegah pula penumpukan pada area keberangkatan. Setelah check-in melewati gate, kita naik satu lantai lagi ke area keberangkatan dan beberapa saat kemudian bis Haryanto yang akan saya naiki menjelang jam 6:30 tiba di Terminal Pulau Gebang. Area keberangkatan melalui pintu 9. Setelah bis tiba di Pulau Gebang, kita diarahkan segera langsung menaiki bis karena setelah penumpang yang dari Pulau Gebang naik, bis akan segera langsung diberangkatkan. Jadi di sini kita nggak bisa rekam-rekam dulu, paling nanti reviewnya kalau udah tiba di rest area. Di sini saya langsung menuju ke seat 8D sesuai yang saya pesan melalui aplikasi Redbus. Jadi biasakan tertib ya, duduk sesuai nomor seat yang dipesan. Nih kalau seat yang 99.000 ya biasanya paling belakang. Selang beberapa saat kemudian, bis mulai diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Yang naik dari terminal ini cuma 3 orang saja.
Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Oke teman-teman, tadi berangkat dari Terminal Pulau Gebang jam 6:30. Mepet banget sama maghrib. Tadi saya habis sholat maghrib, nggak lama bisnya datang. Dan setelah penumpang lengkap, ini langsung berangkat. Ini kita udah ada di jalan tol Jakarta Cikampek. Ini jumlah seatnya itu ada 30. Yang sebelah sana 7 baris 2, yang sebelah sini 8 2. Ini legroomnya luas loh. Ini selonjoran, ada leg restnya juga. Ini kelihatan kayak gelap. Wah, ini bakal nyaman banget nih kalau buat istirahat tidur. Berangkat 6:30, nanti kita juga dapat servis makan, udah dapat snack tadi, roti sama minum. Nanti juga berhenti di rest area di Waleri. Nanti kita lihat sampai di Jogja jam berapa. Kalau yang seat paling belakang ini yang nomor 8 itu nggak dapet port USB ya, yang bagian sana tuh kan port USB nya ada di dekat AC lower tuh. Nah di sini nggak ada kita nih. Sama kalau di saya yang dapat promo dari aplikasi Redbus itu kan 99.000, nggak dapat selimut. Tapi nggak apa-apa sih, tetap worth it. Nih ini kan 99.000. Ini sebelah saya 8C 99.000 dan saya 8D juga 99.000. Itu nggak dapat selimut. Tapi nggak apa-apa sih, ini juga yang nggak terlalu dingin banget. Ini AC-nya tuh dinginnya dingin yang pas gitu, yang nggak gerah, yang nggak panas juga, mantep. Menjelang simpang tol Japek dan Jor 2 atau di sekitar KM 25 terjadi kepadatan lalu lintas disebabkan adanya perbaikan jalan di lajur 2. Tapi ya masih aman, gak terlalu tertahan lama di sini. Oh ya, di Bekasi Timur, Cibitung dan Cikarang kita nggak mampir ke agen, tapi kayaknya ada juga sih agennya. Baru deh di exit tol Karawang Barat kita keluar tol dan akan mampir di agen Bis Haryanto Karawang yang berada di Jalan Raya Perumnas. Tiba di agen Karawang, di sini kita menaikkan 2 orang penumpang. Jadi tadi berangkat dari Terminal Pulau Gebang itu terisi sekitar 20 orang. Ketambahan 2 orang di Karawang Barat. Jadi masih ada 8 seat yang kosong. Termasuk sebelah saya, kursi 8C masih kosong. Dan setelahnya kita kembali memasuki jalan tol Jakarta Cikampek sebelum akhirnya kembali keluar tol melalui exit tol Cikampek. Mampir lagi ke agen Cikampek. Setelahnya kita kembali masuk tol. Tadi yang naik dari agen Cikampek 1 orang. Jadi total 30 seat terisi 23 seat. Lumayan kalau buat weekday begini.
Karena perjalanan malam ya saya nggak banyak ngerekam, banyak tidurnya juga. Ini saya kebangun karena ada suara mendesis dari area roda belakang sebelah kiri. Saya cek di Google Maps, lokasinya baru saja melewati exit tol Pejagan atau lebih tepatnya di KM 255. Feeling saya udah nggak enak sih di sini. Nah, beberapa saat kemudian driver memberhentikan bis untuk dilakukan pengecekan pada area roda belakang sebelah kiri. Setelah dicek ternyata ada masalah pada area suspensi. Karena belum sepenuhnya normal, kru membawa bis keluar tol terlebih dahulu melalui exit tol Tegal. Di sini kru masih berjuang untuk melakukan perbaikan. Pindah ke sini ya karena lokasinya lebih safety dan terang juga. Ya, namanya juga kendaraan ada kalanya apes. Siapa sih yang mau begini? Nggak lama bis kembali dijalankan dan memasuki tol lagi, tapi di sini kondisi suspensi belum 100% stabil. Tapi udah mendingan sedikit sih, kayaknya sama kru baru diakalin dulu. Setelah masuk tol kita berhenti untuk ketiga kalinya. Jadi kru itu memanggil bagian storing gitu biar dibenerin tuntas. Dan selama perbaikan juga saya nggak turun bis. Jadi saya juga manfaatin waktu buat tidur karena ngantuk juga. Alhamdulillah sekitar jam setengah dua bis selesai dilakukan perbaikan tuntas. Jadi tadi kita trouble selama hampir 3 jam ya teman-teman. Nggak apa-apa, sekarang bisa jalan kembali. Yang terpenting tetap aman dan selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Sekitar jam setengah 3 kita sudah keluar tol, tepatnya di kawasan industri Batang. Nantinya di sini kita akan mendapatkan servis makan di rumah makan Menara Kudus.
Di RM Menara Kudus ini kita ada dua pilihan menu, yaitu soto dan gudeg. Saya ambil gudeg, lauknya ayam. Dan kondisi RM Menara Kudus ini nggak rame, cuma ada bis Haryanto yang saya naiki saja. Mengenal bis PO Haryanto yang berdiri sejak tahun 2002 yang berasal dari Kudus. Untuk jaringan rutenya yaitu dari Jabodetabek menuju ke berbagai kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ada juga yang ke Pulau Madura. Untuk spesifikasi teknis dan detail dari unit bis yang saya naiki yaitu PO Haryanto HM001 berjulukan Sabto Tirto. Untuk sasis dan mesin dari Mercedes-Benz OH 1626 air suspension. Memiliki kapasitas mesin 6374 cc 6 silinder. Tenaga maksimum 260 horsepower pada 2200 rpm dan torsi maksimum 950 Nm pada 1200 hingga 1600 rpm. Model bodi Lexus HDD high double glass dan high deck dari karoseri Piala Mas. Ini penggunaan bodi Lexus dari karoseri Piala Mas pada bis Haryanto terbilang unik dan langka karena mayoritas didominasi buatan Adi Putro. Untuk layanan kelasnya eksekutif kelas, konfigurasi seat 22 dilengkapi dengan leg rest. Terdapat port USB untuk pengisian daya, selimut, serta servis makan dan snack. Dan ada toilet yang digunakan saat bis sedang berjalan, hanya buat pipis saja ya. Saya membuat videonya singkat-singkat aja ya, karena posisi ngantuk juga. Sekarang posisi kita berada di jalan tol Solo Jogja. Tadi juga bis sebenarnya keluar tol untuk menurunkan penumpang. Seperti di exit Salatiga, Boyolali, mampir juga di rumah makan Menara Kudus Boyolali, mampir juga di Kartasura. Sekarang bis akan keluar tol melalui exit tol Polan Harjo. Ini masuknya udah wilayah Kabupaten Klaten. Jadi setelah ini kita udah nggak lewat tol lagi, lewat jalur biasa. Di sini juga kita akan mampir di terminal Klaten. By the way, sekarang saya posisi harap-harap cemas. Rencananya saya tuh akan turun di Maguwo atau sekitar bandara gitu, tapi kayaknya saya cancel karena saya akan langsung pulang ke arah Jakarta naik bis Gunung Harta dari agen Prambanan. Makanya saya jadinya akan turun di Prambanan aja. Ini juga masih was-was keburu apa enggak, karena bis Gunung Hartanya itu jadwal keberangkatan dari Prambanan jam 7.00. Coba itu, gokil kan?
ini kayaknya saya bakal turun di Prambanan aja. Siapa tahu masih dapat ngejar bis Gunung Harta yang keberangkatan jam 7 dari terminal Prambanan. Tapi nggak tahu sih kejar apa enggak. Kalau nggak kejar ya udah nanti nyari alternatif lain buat naik bis ke arah baliknya. Ini sebentar lagi nih, tadi udah lewatin akses gerbang tol Prambanan. Akhirnya perjalanan kita tiba di Prambanan. Yang penting udah masuk Jogja kan. Hehe. Nantinya bis Haryanto akan menuju tujuan akhir di Terminal Giwangan. Gimana? Saya juga nggak expect sih bakal ada trouble. Intinya sih kalau buat layanan dan pelayanan dari bis Haryanto ini udah oke banget. Dapat servis makan yang makanannya juga enak. Tadi juga dapat snack, roti, dan air mineral. Dan yang saya paling suka setelah trouble bis langsung full ngebut. Mantep loh, dari RM Menara Kudus sekitar jam setengah 4, jam 7 udah sampai Prambanan. Itu juga tadi kita ketahan kereta 3 kali dan kondisi lalu lintas yang udah ramai karena banyak aktivitas masyarakat. Selanjutnya, apakah saya akan keburu naik bis Gunung Harta dari Prambanan? Nantikan jawabannya pada video selanjutnya.